Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Di chapter 39 sebelumnya, kita telah diperlihatkan pertarungan Wukong dengan Raja Qin Guang yang mengeluarkan ratusan cacing untuk menyerang Wukong. Dan di chapter 40 kali ini, cerita pun diawali dengan memperlihatkan roh darah bumi yang menggunakan kekuatannya. Semua udara tersedot ke dalam tubuh roh darah bumi. Panasnya bagaikan matahari yang tercipta di hadapan Gautama, Guanyin, Taisang Laojun, dan ilusi atau Taozun. Di sini roh darah bumi tertawa sangat bahagia. Roh darah bumi juga mengatakan, di bawah kekuatan penyerap 9 terik matahari, kalian para dewa dan Buddha sekalipun, kalian tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Kekuatan yang dimiliki oleh roh darah bumi sungguh sangat mengerikan. Dia menyedot panas matahari ke dalam tubuhnya. Jadi pendek kata, dia tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Gautama dan yang lainnya tak akan membiarkan dia lari dari hadapannya, karena jika tidak, dia akan membahayakan seluruh dunia. Roh darah bumi berteriak, siapakah yang berani menghakimi baik dan jahat di sini? Dan roh darah bumi pun langsung menyerang dengan menggunakan energi matahari yang telah diserapnya. Melihat serangan itu, yang lain pun akan menghindari serangan mataharinya. Tapi berbeda dengan Taozun, di sini Taozun mencoba untuk menahan serangan dari roh darah bumi. Taisang Laojun tahu bahwa menahan serangannya hanyalah sia-sia saja. Taisang Laojun juga mengatakan pada Taozun untuk menghindari serangannya. Tapi kata-kata itu tidak dapat mengalahkan kecepatan serangan dari roh darah bumi. Hingga Taozun pun terkena serangan itu. Taozun terpental dan terbakar. Tangannya pun di sini terkena oleh serangan itu. Hingga tangannya melayang dan terpisah dari badannya. Taisang Laojun mencoba untuk mendekati Taozun. Tapi sepertinya Taozun sudah tidak sanggup menahan panas dari serangan roh darah bumi. Roh darah bumi mengatakan, pertahananmu tidak akan dapat menghentikan seranganku. Roh darah bumi juga mengatakan, salahkan saja gurumu karena membawamu pada kematian. Taozun di sini berteriak kepada gurunya agar menyelamatkannya. Tapi di sini Taozun sudah terhisap oleh tangan roh darah bumi. Roh darah bumi mengatakan dia tak akan bisa menyelamatkan dirimu. Bagaimanapun dia seorang munafik yang hanya menggunakanmu sebagai alat. Kini yang tersisa hanyalah Taisang Laojun, Guanyin, dan Gautama. Mereka sangat terkejut dengan serangan yang dimiliki oleh roh darah bumi. Guanyin mengatakan esensi energi kita tersedot terus-menerus oleh lubang hitam iblis itu. Gautama mengatakan jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita juga akan mati karena kehabisan energi. Dan di sini Taisang Laojun mencoba untuk mengeluarkan kekuatannya lagi dan mencoba untuk menyegel roh darah bumi. Taisang Laojun mengatakan karena roh darah bumi menginginkan esensi energi kita, maka kita akan memberikannya. Dan di sini Gautama dan Guanyin pun mengerti perkataan dari Taisang Laojun. Taisang Laojun di sini mencoba untuk mengeluarkan dinding-dinding batu di sekeliling roh darah bumi. Jurus ini disebut dengan segel suci. Setelah roh darah bumi terkena segel suci itu, Guanyin dan Gautama pun langsung menahan segel itu agar segel itu tidak bisa bergerak. Taisang Laojun mengatakan, aku sekarang memblokir esensi udara panas yang masuk dengan balok suciku. Dengan indera mata merah yang dimiliki oleh roh darah bumi bisa melihat sekelilingnya. Tapi roh darah bumi di sini tidak bisa melakukan apa-apa karena dirinya sudah tersegel. Taisang Laojun mencoba untuk meloncat ke atas dindingnya itu dan mencoba untuk mengunci dinding segel itu. Sedangkan Gautama dan Guanyin di sini menahan dinding itu agar tidak jebol. Di sini, roh darah bumi mencoba untuk menjebol segel suci milik Taisang Laojun. Tapi, dengan kekuatannya yang sangat dahsyat pun, segel suci itu tidak bisa dijebolnya. Roh darah bumi mengatakan ketika kalian para dewa kelelahan, kalian akan segera kumusnahkan. Taisang Laojun mengatakan, itu benar. Jadi, kami harus membunuhmu sebelum itu terjadi. Roh darah bumi di sini berteriak, dasar kau kura-kura tua.
Angan-anganmu sungguh licik. Taesang Laojun di sini terus menekan segelnya agar dinding itu tak bisa dijebol. Terlihat di sini, Guanyin dan Gautama sudah berapi-api untuk menahan segel suci yang hendak dijebol oleh roh darah bumi. Taesang Laojun juga menekan terus dari atas dan dirinya mengatakan bahwa dia tidak akan menyerah. Roh darah bumi mengatakan biarkan 3 dewa terbakar dan membakar daging darah kalian sendiri hingga habis. Taesang Laojun mengatakan keberhasilan di siang hari, kekalahan di malam hari. Dan di sini mendengar perkataan Taesang Laojun, roh darah bumi pun terkejut. Taesang Laojun juga mengatakan, aku memilih menyerangmu pada siang hari. Apakah kau tahu alasannya? Kau akan berpikir aku akan mengambil kesempatan untuk menyerangmu ketika kau di titik terlemah. Tapi ini adalah tujuanku yang sebenarnya. Roh darah bumi mengatakan, dasar kura-kura tua, kau menjebakku untuk menggunakan teknik penyerap esensi matahari. Taesang Laojun mengatakan, aku tahu kau pasti akan menggunakannya dengan black hole-mu. Tujuannya adalah agar kau bisa menghirup kekuatan terik matahari. Kau adalah makhluk bertubuh yin murni. Meskipun kau dapat membunuhku dengan menghirup panas, tapi yin dan yang saling menahan satu sama lain. Kekuatan iblismu itu akan terbakar dan melemah. Di sini roh darah bumi sangat marah karena dirinya terjebak oleh kura-kura yang sangat menyebalkan bagi dirinya. Selama ini Taesang Laojun tidak pernah meremehkan roh darah bumi. Tapi dengan cara inilah Taesang Laojun bisa mengalahkan roh darah bumi. Roh darah bumi di sini sangat kesal kepada Taesang Laojun. Krak, segel suci itu pun kini telah lenyap. Dan tinggallah Guanyin dan Gautama yang masih menahan roh darah bumi yang masih tertempel segel suci dari Taesang Laojun. Taesang Laojun mengatakan, hai roh darah bumi, seperti yang diharapkan, serangan ini hanya bisa dilakukan oleh kami bertiga. Taesang Laojun juga mengatakan bahwa dirinya akan melepaskan roh darah bumi ketika kekuatan roh darah bumi tersisa sepertiga dari kekuatan aslinya. Dan Taesang Laojun di sini langsung menancapkan tangannya ke arah roh darah bumi. Karena saat inilah waktu yang paling tepat untuk menyerang. Taesang Laojun juga mengatakan, aku akan selalu berdiri di landasan moral yang tinggi. Apa kau mengerti? Saat tangan segel suci itu menyentuh bagian tubuh dari roh bumi, roh darah bumi pun meledak dan hancur. Hingga Taesang Laojun pun langsung salto melompat turun. Di sini tubuh roh darah bumi pun menjadi sangat kecil dan botak seperti tuyul merah anjir. Dan Taesang Laojun di sini mencoba untuk mendekati roh darah bumi sebelum roh darah bumi mati. Dan Taesang Laojun sekali lagi akan menempelkan tangannya ke kepala roh darah bumi. Taesang Laojun mengatakan, setiap makhluk hidup di 3 alam, apakah itu dewa atau iblis, selama proses kematian itu berlangsung, kita dapat menggunakan cara ini untuk menemukan jawaban dari ingatannya. Taesang Laojun mencoba untuk meletakkan tangannya ke jidatnya. Guanyin di sini menanyakan hasilnya. Taesang Laojun mengatakan roh surgawi dan roh bumi mengunci diri. Dan aku hanya melihat sebagian dari ingatannya. Guanyin mengatakan, apakah yang kau lihat? Taesang Laojun mengatakan bahwa yang dilihatnya adalah istana bawah Dewa Ksitigarbha. Gautama mengatakan, apakah Ksitigarbha sebenarnya berhubungan dengan roh darah bumi? Taesang Laojun mengatakan mereka mungkin bersekutu untuk menumbangkan langit dan 3000 dunia. Tapi itu percuma saja karena iblis ini sudah tak berdaya. Bahkan jika roh darah bumi mati, aku akan menemui Dewa Ksitigarbha dan memeriksa semuanya. Gautama mengatakan, apakah kau berpikir bahwa roh darah bumi terlihat agak aneh? Guanyin mengatakan ini terlalu mudah. Gautama di sini mencoba untuk membuka jubahnya dan menutupi roh darah bumi. Gautama juga mengatakan, dewa iblis kuno setelah mati tanpa sehelai apapun, kau menjadi telanjang. Bagaimana kau tak malu? Saat Gautama menutupi jubahnya untuk roh darah bumi, tiba-tiba mata dari roh darah bumi itu pun bersinar terang dan dari jidatnya itu mengeluarkan sesuatu. Hingga sesuatu itu membuat Gautama menjadi terkejut. Di sini saat Gautama melihat sesuatu yang keluar dari jidat roh darah bumi, Taesang Laojun mengatakan agar menghindarinya karena itu adalah benih iblis. Tapi sepertinya Gautama di sini sudah tidak bisa untuk menghindarinya.
dengan cepat. Guan Yin langsung menangkap benih itu. Kini tangan Guan Yin pun terkena benih iblis yang dipancarkan oleh roh darah bumi. Taisang Laojun mengatakan agar berhati-hati terhadap parasit iblis roh darah bumi, dan Taisang Laojun di sini langsung menyerang Guan Yin. Alasannya sih simpel, agar supaya darah roh darah bumi itu keluar dari tubuh Guan Yin. Dan kita pun akan dialihkan ke aula peti mati gantung, di mana Wukong sedang diserang oleh para cacing Alaska milik Raja Qin Guang. Qin Guang di sini menyadari bahwa Raja Kera sudah berada di sampingnya. Qin Guang mengatakan, "Hai, ada apa Raja Kera? Apakah kau akan menyerah?" Tiba-tiba dari samping Qin Guang, Wukong mengatakan, "Hai Qin Guang, kau bahkan tak melihat teknik bayanganku. Lebih baik kau kembali saja ke peti matimu." Benar saja, saat Qin Guang menoleh ke sampingnya, dia sudah melihat Raja Kera berada di sampingnya. Sambil mengangkat tangannya, Wukong mengatakan semua sangat menyebalkan, dan Wukong pun langsung merubah wujud yang dililit oleh cacing Alaska itu berubah menjadi toya emasnya, dan merubah toya emasnya itu menjadi toya raksasa, hingga para cacing Alaska itu pun langsung menjerit kesakitan. Di sini Siti Garba mengatakan, "Hai Raja Kera, beraninya kau membuat masalah di dalam peti mati gantung ini." Wukong dan rombongan pun langsung kabur melarikan diri, dan Wukong juga membawa Mas Reng karena urusannya belum selesai. Tapi tiba-tiba tepat di hadapan Wukong, tibalah Jiu Quan yang menghadangnya. Jiu Quan mengatakan, "Hai Raja Kera, jangan paksa aku untuk menyerangmu." Dan Shinji Season 6 chapter 40 di sini pun bersambung. Langsung kita lanjut ke chapter selanjutnya aja ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung pencet tombol subscribe aja dan aktifin loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya. Mimin di sini pamit and